22. ABC perbandingan sisinya 2, 3, 4, kita anggap saja 2, 3, 4. Kosinus sudut terbesar. Sudut terbesar itu ada syaratnya. Sudut terbesar itu adalah yang menghadap sisi terpanjang. Maka inilah kosinus yang akan kita cari, karena sisi terpanjangnya adalah 4. Nah, sekarang kita cari cosnya. Cos C sama dengan 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurangi 4 kuadrat dibagi 2 kali 2 kali 3. Ini ketemu 4 ditambah 9 kurangi 16 per 12. Ini 13 kurangi 16 adalah minus 3 per 12. Jawabannya adalah minus 1/4. Jawabannya yang A. Nomor 23, segi 4 ABCD, ini segi 4. Kita lanjutkan untuk soal nomor 23. Kita gambar bangunnya dulu. Ini misalkan segi 4-nya ABCD, di mana A dan C sudutnya 60 derajat, AB-nya panjangnya 3, AD-nya 2, ACD 2BC, kalau BC-nya X berarti CD-nya 2X. Nah, tinggal kita tarik, ini kita misalkan Y. Nah, kita pakai cos 60 untuk menyelesaikan ini. Untuk yang pertama, cos 60 derajat itu adalah 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat minus Y kuadrat dibagi 2 kali 3 kali 2. Ini setengah sama dengan 9 tambah 4 min Y kuadrat dibagi 12. Ini kalau kita kali silang ini jadi 6. 13 min Y kuadrat, maka Y kuadrat sama dengan 7. Langsung saja ini. Yang kedua, cos 60 lagi untuk segitiga yang bawahnya. Cos 60 adalah X kuadrat ditambah 2X dikuadratkan dikurangi Y kuadrat dibagi 2 kali X kali 2X. Cos 60 adalah setengah, ini X kuadrat ditambah 4X kuadrat min Y kuadrat per 4X kuadrat. Kita kali silang dari 2X kuadrat sama dengan 5X kuadrat min Y kuadrat. Maka Y kuadratnya sama dengan 5X kuadrat dikurangi 2X kuadrat, hasilnya adalah 3X kuadrat. Nah, dari situ Y kuadrat kita samakan, berarti Y kuadrat sama dengan Y kuadrat, 3X kuadrat sama dengan 7, X kuadratnya sama dengan 7 per 3, sehingga X adalah akar 7 per akar 3. Kalau kita kalikan sekawan akar 3 akar 3, jawabannya adalah 1/3 akar 21. Jawabannya yang B. Untuk soal nomor 24, kita gambar juga nih segitiga PQR. Segitiga PQR luasnya 24, panjang PR-nya 8, PQ-nya 12, ini sudutnya. Luas adalah setengah kali 8 kali 12 sin P. Pada luasnya 24, ini 24 sama dengan kita coret 4. 4 kali 12, 48 sin P. Maka nilai dari sin P adalah 24 per 48. Ini ketemu setengah, karena setengah maka nilai sudut P nya adalah 30 derajat. Pertanyaannya adalah tangen P. Tangen P sama aja tangen 30 derajat, yaitu 1/3 akar 3. Jawabannya yang D. Kita lanjutkan untuk soal nomor 25. Di sini kalau kita potong-potong, maka akan terbentuk 6 buah segitiga. Dan untuk segi 6 beraturan ini 360 derajat dibagi 6, jawabannya 60 derajat. Maka segi 6-nya ini sudutnya 60 derajat. Karena jari-jari sama panjang, maka ini segitiga sama kaki, sehingga sudutnya ini 60-60, sehingga ternyata itu segitiga sama sisi. Sehingga kalau ini panjangnya 7, ini pasti 7.
Kita cari luas segitiganya dulu. Segitiga itu rumusnya S kuadrat per 4 akar 3 untuk segitiga sama sisi. Itu rumus berarti 7 kuadrat dibagi 4 akar 3, ketemunya 49 per 4 akar 3. Sehingga luas segi 6-nya tinggal kita kalikan 6. 6 kali 49 per 4 akar 3. Ini kita coret 32, berarti 147 per 2 dikali akar 3 itu 1,73. Kalau kita hitung pakai kalkulator ketemunya 127,16 cm persegi. Nah, kalau sudah kita cari luas lingkarannya. Luas lingkarannya karena jari-jarinya 7, maka pi r kuadrat 22 per 7 kali 7 kali 7 ketemunya 154 cm persegi. Sehingga luas arsirnya tinggal kita kurangkan 154 dengan 127,16, ketemunya adalah 26,84. Jadi yang paling dekat yang B. Nomor 26, di sini panjang diagonal KM adalah 12 akar 3. Nah, sekarang kita cari, karena belah ketupat ini berarti sama panjang. Ada beberapa cara nih untuk mencari ini. Kita potong saja, maka akan terbentuk segitiga dengan panjangnya ini 6 akar 3, ini sudutnya 30 derajat. Nah, untuk menentukan luas KLMN berarti sama aja 4 kali luas segitiga ini. Kita cari T-nya ini dengan pakai tangen 30 derajat sama dengan T per 6 akar 3. Ini sepertiga akar 3 sama dengan T per 6 akar 3. Berarti sepertiga akar 3 dikali 6 akar 3 sama dengan T. Kita coret 2 kali 3 adalah 6, tingginya 6. Sehingga kalau kita hitung luas segitiganya adalah setengah kali 6 kali 6 akar 3. Ini kita coret 3, jawabannya 18 akar 3. Pertanyaannya adalah luas belah ketupat. Belah ketupat itu adalah 4 kalinya segitiga, berarti 4 kali luas segitiga 4 kali 18 akar 3, ketemunya 72 akar 3. Jawabannya yang D. Untuk soal 27 ini kita gambar dulu. Patokannya adalah rumah Lisa, rumah Farid 120 derajat, kira-kira segini rumahnya Farid. Ini 120 derajat. Sedangkan rumah Gifari 270 dari rumah Farid. Berarti kalau 270 ini rumahnya Gifari. Ini 270. Jarak rumah Lisa dan Faridnya diketahui 6 akar 3 km dan Farid Gifarinya 9. Berapakah jarak rumahnya ini? X. Nah, kita harus cari terlebih dahulu ini. Kita cari sudutnya yang F ini dengan cara, kalau kita perhatikan ini kita perpanjang menjadi 60, ini juga 60, sehingga sudut F-nya adalah 360 dikurangi 60 dikurangi 270, ketemunya 30 derajat. Sehingga kalau kita pakai cos 30 derajat berarti 6 akar 3 kuadrat ditambah 9 kuadrat dikurangi E kuadrat dibagi 2 kali 6 akar 3 kali 9. Cos 30 adalah setengah akar 3 sama dengan ini 36 kali 3 108 ditambah 81 min E kuadrat dibagi, ini nggak usah kita kali saja, 26 akar 3 9. Kita kalikan setengah akar 3 dengan 2 kali 6 akar 3 kali 9 sama dengan 189 min E kuadrat. Ini kalau kita coret jadi
akar 3 kali akar 3 adalah 3 kali 6 kali 9 189 min E kuadrat. Kalau kita kalikan 18 kali 9 hasilnya 72 162 sama dengan 189 min E kuadrat. Berarti E kuadratnya adalah 189 dikurangi 162, E kuadratnya ketemu 27 berarti X nya adalah akar 27. Akar 27 adalah 3 akar 3. Jawabannya yang C. Soal nomor 28 grafik sin. Ingat kita gambar dulu sin X. Sin X itu 90, 180, 270, 360. Kalau grafik sin X, inilah grafik sin X. Kalau sin 2X, ya kita ubah dulu nih. Y sama dengan 3 sin min 2X itu kalau menurut identitas ini akan berubah menjadi Y sama dengan 3 min sin 2X, atau ini jadi Y sama dengan minus 3 sin 2X. Nah, sin 2X nya sudah ketemu, tinggal semuanya dikali negatif 3. Ini 1, ini negatif 1. Maka kalau dikalikan negatif 3, ini jadinya negatif 3. Nah, ini 3, negatif 3, gambarnya akan berbalik. Jadi yang 90 derajat, 1 kali negatif 3 jadi negatif 3, 0 kali negatif 3, 0, 180 juga tetap 0, 270 jadi 3, 360, 0 dikalikan berapa pun 0, berarti gambarnya jadi balik seperti ini. Sehingga yang cocok adalah yang B. Untuk 29 kita ubah dulu nih. 29 Y sama dengan minus 2 cos 2X minus pi per 3 itu 60. Maka ini jadi Y sama dengan min 2 cos 2X minus 30. Karena untuk menggambarnya ada step-stepnya. Langkah pertama kita gambar Y sama dengan cos X. Kalau Y sama dengan cos X, ini 90, 180, 270, 360. Ini gambarnya adalah seperti ini. Y sama dengan cos X. Kalau Y sama dengan cos 2X, maka semuanya dibagi 2. Dibagi 2 jadi 45, bagi 2 90, bagi 2 135, bagi 2 180. Itu adalah, ini jadi seperti ini. Ini adalah Y sama dengan cos 2X. Nah, untuk membentuk cos 2X min 30, maka kita geser ke kanan 30 derajat. 0 jadi 30, 45 jadi 75, 90 jadi 120, ini jadi 165, 180 jadi 215. Tetap sama, ini tinggal kita geser saja. Nah, ini adalah Y sama dengan cos 2X min 30. Nah, kalau kita kalikan minus 2, ini 1, ini minus 1, maka ini akan berbalik gambarnya. Kita pakai hijau. Ini 1, jadi kalau dikalikan ini ada minus 2, maka ini jadi minus 2, 0 tetap 0, minus 1 jadi 2, 0 tetap 0, ini 1 jadi minus 2. Jadi gambar grafiknya tinggal dibalik saja. Nah, seperti itu. Nah, grafik yang cocok seperti ini 75 itu kalau kita bentuk
derajat adalah 5B per 12, berarti yang cocok ini 5B per 12, ya ini saja berarti yang B, karena kalau ini kita perpanjang juga akan bentuk sama dengan yang B. Nomor 30, persamaan grafik fungsi. Di sini kita harus memastikan dulu, kita ambil contoh ini B per 2, ini B. Nah, B per 2 itu 90 derajat, terus B itu adalah 180 derajat. Jadi untuk 90 derajat ini kan dikurangi jadinya 90 derajat, ada berapa gelombang? Ini kalau kita lihat setengah, ini 1/4, berarti 90 derajat itu 3/4 gelombang. Berarti 90 nya dapatnya dari 180 dikurangi 90. Nah kalau gitu 360 derajat kita akan mendapatkan 3 gelombang karena 4 kalinya. Maka rumusnya Y sama dengan A apa itu, terus ini 3X plus B. Nah semuanya 3X. Sekarang untuk lihat rentangnya 2 sama min 2, ini rentangnya 4, maksimalnya 2, minimalnya negatif 2, berarti rentangnya 4. Karena rentangnya 4 bagi 2, ini sama dengan A, A-nya sama dengan 2. Berarti grafiknya menjadi Y sama dengan 2 apa 3X plus B. Nah sekarang kita cek maksimum di Pi per 3. Pi per 3 kita masukkan 3 kali Pi per 3 itu hasilnya Pi atau 180 derajat. Kita cek sin 180 derajat hasilnya 0, cos 180 derajat adalah minus 1. Yang maksimum adalah cos, berarti ini pasti cos tapi kebalik. Karena ini minus, maka ini kita kasih minus. Jadi Y sama dengan min 2 cos 3X plus B. Nah untuk menentukan B nya kita masukkan titik, itu Pi per 3,2. Berarti 2 sama dengan min 2 kali cos 180 langsung saja plus B, dimana 2 min 2 kali minus 1 plus B, 2 sama dengan 2 plus B, berarti B nya 0, sehingga rumusnya adalah Y sama dengan min 2 cos 3X saja, yang A. Itulah pembahasan penilaian harian untuk soal bilangan ganda. Semoga tayangan ini bermanfaat.